Oke. Selamat pagi Pak Kevin. Hari ini saya memiliki sesi interview dengan Pak Kevin Wijaya mengenai bagaimana venture capitalist di Jakarta membuat keputusan dalam screening assessment. Ini adalah sesi wawancara untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian skripsi atau tesis saya. Metode wawancara digunakan untuk wawancara ini adalah semi structure yang dimana pertanyaannya juga akan digunakan semi structure. Kemungkinan besar akan ada pertanyaan improvisasi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nugraha, bisa dipanggil Nuga atau Yusuf, tergantung Pak Kevin. Selanjutnya, saya saat ini seorang mahasiswa tingkat akhir di Presiden University dengan jurusan Administrasi Bisnis. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tesis untuk tugas akhir saya di University. Ya, sebelum memulai saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Kevin telah meluangkan waktunya dalam berpartisipasi dalam sesi wawancara ini. Oke, sesi ini akan direkam. Mari kita mulai dengan profil Anda, Pak Kevin. Ya, jadi nama lengkap Kevin Wijaya, terakhir education itu di University of California, Berkeley di United States. Saya sudah berada di venture capital semenjak tahun 2018, jadi sudah mau jalan 5 tahun. Cyber Agent Capital itu perusahaan yang berbasis di Jepang. Saat ini posisi saya sebagai director untuk kantor di Indonesia. Jadi untuk sektor investment fokusnya itu kita fokus mostly di bidang consumer technology related business, dan kita fokus untuk di bidang early stage investment, jadi seed sampai series A. Kalau untuk total AUM sendiri kita unfortunately nggak bisa di disclose karena memang Oh, kita itu memang internal perusahaan aja. ya. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu background dari riset tersebut ini. Oke, pertama itu adalah studi dari Buckner dan kawan-kawan 2017 menjelaskan bahwa sebagian besar founders tidak memiliki strategi atau ide untuk attract venture capitalist. Selanjutnya ada Gompers dan kawan-kawan tahun 2020 dari 200 proposal hanya 4 proposal yang mendapatkan funding dari tadinya dia. Tadinya Gompers dan kawan-kawan. Dan terakhir ada pernyataan dari Pak Tezar Firmansyah dari Caliber Capital dalam sebuah video YouTube. Dia mengatakan bahwa uh, perusahaannya which is Caliber Capital menerima 500 proposal dalam 1 tahun dan bahkan semuanya nggak mendapatkan funding dari Caliber Capital itu sendiri. Hmm. Oke, selanjutnya menurut beberapa jurnal mengungkapkan beberapa faktor kriteria oleh venture capitalist untuk menilai penilaian screening stage itu sendiri. Ada 5 faktor, yaitu adalah team members atau management team, terus ada the product characteristic, ketiga ada market characteristic, keempat ada financial growth, ada business model itu terakhir. Hmm. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel pertama ya Pak. Apakah Ya, Pak Kevin setuju dari kelima faktor ini? Semuanya atau beberapa? Ada yang ya, ya, setuju. Ya, setuju. hampir semuanya atau maksudnya ada yang kurang setuju atau tidak Pak? Semuanya setuju sih. Hmm. Eh, ini memang foundationnya lah. Maksudnya foundation untuk setiap evaluate eh, startup company itu memang ini jadi foundationnya sih. Setuju sih. Oke, mari kita lanjut ke setiap variabel. Yaitu pertama adalah variabel team members atau manajemen tim. Hmm. Apakah perusahaan Pak Kevin itu, which is cyber agent itu menggunakan kriteria ini, team members? Ya, team Oke, members. bagaimana bagaimana dan kenapa cyber agent menggunakan ini? Karena untuk terutama untuk early stage investment itu tim di balik perusahaan itu sangat penting karena tim itu yang akan menjadi eksekutornya. Jadi kita memang harus yakin betul dengan experience atau pengalaman dan juga skill set dari si manajemen timnya itu. Kalau memang manajemennya tim itu kurang capable, pastinya kita pun akan ragu juga untuk bekerja sama dengan company tersebut. Oke, selanjutnya
terakhir mungkin komponen apa aja gitu Pak yang dalam dalam tim members itu sendiri? Apakah dari yang dilihat itu dari latar pendidikan atau latar pekerjaan sebelumnya, kualitas kualitas tim atau keahlian masing-masingnya? Tiga-tiganya sebenarnya. Jadi latar pendidikan juga cukup penting, latar pengalaman kerja juga jelas sangat penting juga. Pastinya kita ingin tahu sebelumnya pengalamannya apa saja, apakah relevan dengan bisnis yang memang mereka lakukan atau tidak. Dan juga bukan hanya itu, tapi juga anggota tim lain, core timnya pengalamannya apa-apa aja. Jadi kalau memang sebisa mungkin kan kita mencarinya yang diverse gitu. Oke, saya ingin tanya lebih lanjut lagi, Pak. Dalam menentukan kualitas tim ini, Pak, Bapak menilainya dari lama waktu bersama atau dari skill set masing-masing atau gimana, Pak? Skill set masing-masing, lebih ke skill setnya masing-masing. Tapi Oke. kalau untuk co-founder jelas kita juga mau tahu ceritanya, bagaimana mereka bertemu gitu. Oh, oke, oke. Oke, oke, selanjutnya kita masuk ke variable selanjutnya, Pak Kevin. Ya, Itu boleh boleh. adalah produk. Apakah cyber agent kayak Bapak menggunakan variable ini dalam kriteria faktornya, Pak? Ya, ya. Oke. Bolehkah saya tahu alasannya, Pak? Ya, jadi produk itu kan sebagai bukti bahwa apa yang si startup lakukan itu apakah memang produk atau servisnya memang diminati oleh market atau oleh masyarakat. Kalau terutama itulah kenapa ada istilah tractions. Tractions itu ya produknya ya bagaimana jumlah penggunanya, seberapa banyak yang memang sudah bayar dan sebagainya. Jadi memang itu menjadi salah satu parameter yang sangat penting untuk setiap decision making kita. Oke. Selanjutnya komponen apa aja itu Pak? Yang dalam produknya itu sendiri. Apakah dari paten atau uniqueness atau tahap pengembangan produk kayak masih di tahap ide atau konseptual, Hmm. prototype atau bahkan even udah dapet revenue gitu. Setiap company beda-beda ya. Tapi kalau untuk Cybergen Capital sendiri, kita fokus untuk memang perusahaan yang memang sudah memiliki recurring revenue untuk produk atau jasanya. Jadi untuk kalau masih dalam tahap ideation atau concept stage, mungkin itu akan sedikit sulit ya untuk kita bisa evaluate. Jadi memang parameternya itu tergantung bisnisnya, jadi bisa macam-macam. Misalnya dari GMV-nya, revenue-nya, bahkan dari gross profit-nya bagaimana, margin-nya, retention rate usersnya dan sebagainya. Jadi memang tergantung setiap opportunity yang kita temui lah gitu. Oke. Apakah cyber agent menilai dari size market mereka? Ya, market penting, Oh, sangat penting. terus dari maaf dari tahap uniqueness sendiri, bagaimana cyber agent capital itu cara menilainya gitu? Ya, jadi misalnya kalau dari competitive landscape-nya itu kita perlu tahu ya, apakah memang di luar sana sudah ada player yang sudah besar atau belum. Kalau memang secara kompetisi itu masih sehat, itu tentunya jadi pertimbangan kita juga. Tetapi kalau misalnya memang sudah nggak sehat dalam artian misalnya sudah ada kompetitor lain yang memang sudah terlalu besar, itu jelas jadi pertimbangan kita juga. Jadi unique selling point-nya itu jelas menjadi salah satu perhatian utama juga dalam setiap decision making kita. Dibanding kompetitor, apakah memang si startup atau perusahaan ini memang bisa lebih unik atau bisa lebih menawarkan sesuatu yang memang lebih ideal untuk market gitu. Oke, oke. Selanjutnya kita masuk ke variable market ya, Pak. Ya, Yang ketiga ini variable ini apakah Pak Kevin setuju atau bahkan cyber agent menggunakan ini ya. market ini penilaian. Selanjutnya kenapa Pak cyber agent menggunakan ini Pak? Kalau untuk market sendiri sangat penting juga untuk jadi pertimbangan kita karena kalau marketnya besar jelas peluang atau opportunity-nya itu juga terbuka lebar. Tapi kalau memang sedari awal dari market yang memang kecil atau memang sulit untuk dikembangkan, itu juga jelas akan sulit untuk si startupnya sendiri, apalagi investor untuk bisa masuk ke ranah tersebut. Jadi memang market yang besar menjadi pertimbangan utamanya eh, untuk terutama untuk kita sebelum kita masuk ke si startup tersebut. Market yang besar dan relevan ya, market yang besar dan relevan untuk Indonesia sendiri gitu. Oke, oke, oke. Selanjutnya komponen apa aja gitu Pak yang dalam
kriteria market ini yang cyber agent capital nilai gitu Pak? Ya, Apakah jadi dari maaf Pak, dari yang sebelumnya udah Bapak mention itu size market, market size, terus dari kebutuhan pasarnya dan juga pertumbuhannya bagaimana gitu. CGR ya. mungkin. Jadi kalau untuk market sendiri biasanya referensinya dari ini ya, dari laporan ahli, misalnya dari Badan Pusat Statistik atau misalnya dari consulting firm itu biasanya mereka suka membuat laporan riset yang mendalam ya, misalnya terkait selama ini pertumbuhan pasar industri ini dari tahun ke tahun berapa, itu juga menjadi pertimbangan kita dan juga jadi market itu bukan hanya market size ya, atau yang bisa orang Ya. sebut total addressable marketnya, tapi juga di industri tersebut performanya bagaimana. Dan biasanya itu kita kan mengutip hasil riset dari para expert lah, ya consulting firm atau misalnya dari pemerintah dan sebagainya. Gitu. Oke, oke. Mungkin mendalam ke market size ya Pak. Yang tadi Ya, mungkin Bapak tadi bilang. Eh, ya. yang Bapak tadi bilang mention tadi sebelumnya namanya, menggunakan data yang sudah disediakan. Apakah cyber agent itu memiliki third party khusus untuk menilai sebuah startup itu atau hanya melihat dari gambaran besarnya aja dalam tahap Kalau seperti ini? Kalau untuk proses yang lebih mendalam seperti misalnya diligence untuk bagian legal atau tax perpajakan atau misalnya untuk accounting kita ada third party. Tapi kalau untuk Oke, si luar itu kita memang udah punya template-nya lah atau udah punya memang gambarannya sendiri gitu. oke, oke, oke. Apakah dari kompetitor itu sendiri menentukan Pak yang sebelumnya Bapak sebut gitu Pak? Dan Ya, gimana cara define ini sendiri? Apakah startup ini bisa compete gitu dalam dalam market kita? Sebenarnya ya simpelnya ini ya, kalau memang misalnya marketnya sudah terlalu crowded misalnya, seperti misalnya ada player yang memang ingin mencoba menggoyangkan dominasi marketplace yang sudah ada sekarang ini ya mungkin akan berat karena mereka sudah terlalu besar, ibaratnya seperti itu. Jadi sangat tergantung case by case lah. Ada beberapa case juga player kecil bisa mendisrupt player gede juga, cuman kita melihat seberapa realistik roadmap si perusahaan tersebut lah. Jadi memang uh, uh, tergantung yaitu kembali lagi ke poin awal kompetisinya itu masih sehat atau tidak gitu. Sehat itu dalam artian apakah peluang si startup ini masih bagus atau tidak. Kalau tidak sehat itu ya tentu saja ya misalnya market yang udah ada ini ya sudah didominasi oleh player yang sudah besar gitu. Oke, oke. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, Ya, yaitu adalah financial growth. Yaitu, apakah cyber agent menggunakan kriteria faktor ini, Pak? ya, ya kita pakai. Oke. Mengapa, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Ini berkaitan dengan tractions ya. Jadi financial growth itu kan pendapatan si perusahaannya. Jadi kalau memang misalnya uh, growth rate dari perusahaan ini memang bagus, misalnya dari secara revenue itu pertumbuhannya konsisten setiap bulannya, itu jadi pertimbangan kita juga bahwa market ini memang demand-nya terhadap produk atau servisi perusahaan tersebut memang cukup baik. Tapi ya sebaliknya juga kalau misalnya pertumbuhan itu stagnan atau bahkan turun terus ya itu menjadi red flag juga atau concern untuk kita bahwa ya memang oh jangan-jangan marketnya memang tidak ada gitu. Jadi financial growth ini dalam artian bisa menjadi ibarat bukti ilmiahnya lah bahwa memang ada demand terhadap si produk atau service si startup tersebut gitu. Oke. Selanjutnya komponen apa aja gitu, Pak? Yang dalam financial growth. Mungkin umumnya sih revenue aja gitu, Pak. Apa mungkin ada metrik-metrik tersendiri yang digunakan untuk menilai di tahap awal gitu? Metrik umumnya sih sederhananya ini ya revenue, pendapatan atau kedua juga gross profitnya, laba kotornya dan juga pengeluaran-pengeluarannya ya. Kita mau tahu pengeluaran-pengeluaran dipakai apa aja selama ini dan juga atau yang bisa disebut kalau secara keseluruhan itu burn rate-nya ya. Burn rate-nya itu bagaimana dan juga ya itu net income-nya berapa dan juga financial growth bukan hanya yang actual ya, tapi juga secara projection kita mau lihat si startup founder ini bagaimana dia memproyeksikan keuangannya ke depannya gitu. Oke, oke. Saya ingin menanyakan perihal financial growth ini terkait dengan roundnya itu sendiri, Pak. Apakah di tahap seed itu berlaku juga, Pak? Kalau untuk Financial growth.
Kalau Ya, untuk yes, jadi kalau yang seperti di awal kita tidak mengcover startup yang masih dalam tahap ideation atau misalnya proof of concept. oh, Jadi kita oke. memang fokus yang memang sudah ada recurring revenue-nya atau revenue yang berjalan. Jadi that's why pasti kita uh, fokusnya di situ. Mau nggak mau penting banget ya, Pak. Financial growth-nya. Oke, oke. Menarik, menarik. Kita lanjut selanjutnya, Pak. Itu yang terakhir, business model. Apakah cyber agent menggunakan ini, Pak? Writer filters ini, Pak? Ya, business model ya. Oke. Mengapa, Pak? Boleh jelaskan, Pak? Jadi kalau misalnya dari awal itu bisnis modelnya nggak jelas, jelas itu kan jadi concern juga untuk kita. Jadi dari awal kita harus perhatikan betul bagaimana si perusahaan tersebut atau si startup ini memang berencana untuk bisa monetize produk atau service-nya dia, bisnis modelnya itu. Dan seberapa realistik bisnis modelnya itu. Jadi ya ada yang disebut makanya willingness to pay dari si target marketnya atau dari si usernya itu juga jadi perhatian kita juga. Jadi yes, business model definitely sangat important. Oke. Dari dalam komponen-komponennya apa aja gitu, Pak? Dari cyber agent gitu, yang dinilai. Jadi misalnya bisnis model itu um, pricingnya dari secara harganya bagaimana sistemnya dan juga dari termasuk marketing strateginya ya bagaimana mereka bisa mengimplementasikan pricing tersebut ke para usernya itu jadi salah satu perhatiannya juga lah contohnya. Oke. Saya ingin menanyakan, apakah dari revenue model atau dari strateginya itu sendiri mana yang lebih penting? Dari model revenue-nya sendiri atau strategi yang Bapak bilang tadi costing biaya rendah atau differentiate kayak gitu? Bagaimana uh, Dua-duanya sebenarnya sangat penting memandang? ya. Tapi yang paling penting revenue-nya ya. Jadi kalau revenue modelnya itu dari awal sudah nggak jelas, jelas ya itu pun akan membuat ragu investor, termasuk kita juga karena mau bagaimanapun namanya startup itu adalah sebuah bisnis dan ya mereka harus bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan pendapatan. Jadi kalau dari awal cara mereka mengejar pendapatannya aja sudah nggak jelas ya itu jelas akan menjadi concern untuk kita. Oke. Saya ingin menanyakan perihal dari revenue model itu sendiri. Apakah ada preferensi khusus dari cyber agent itu sendiri? Misal, uh, sukanya tuh cyber agent tuh lebih prefer untuk invest di yang revenue modelnya B2B, B2C atau B2B, B2C. Apakah ada preferensi khusus kayak gitu, Pak? Seperti itu? Kita kalau dari experience dan pengalaman kita itu lebih kayak memang B2C ya, lebih ke consumer. Itu memang ranah kita juga lah. Jadi memang kalau kebetulan untuk yang memang B2B heavy, seperti misalnya logistik atau mungkin warehousing, itu mungkin bukan ranahnya kita. Jadi memang ya, of course ya naturally kita lebih memang prefer B2C business model gitu. Oke, itu merupakan preferensi khususnya, Pak. Ya, memang kebetulan dari pengalaman dan fokus kita lebih di ke situ sih, di consumer tech related business. Oke, selanjutnya uh, kebetulan tadi 5 faktornya udah selesai nih, Pak. Apakah ada faktor lain yang sebelumnya yang dalam studi saya sendiri itu yang nggak ada dimensi gitu, Pak? Misal traction gitu, Pak. Sebenarnya financial growth dan traction itu dari dalam studi saya itu sedikit berbeda sih, Pak. Kayak financial growth ya khusus dalam financial, kalau traction mungkin ada metric-metric tersendiri dan lain-lainnya gitu, Pak. Apakah ada, Pak, kriteria Ah, lainnya gitu, Pak? Kalau yang lainnya sih lebih kayak ini ya, third party reference ya. Maksudnya di venture capital itu it's a small world, jadi pasti everybody knows each other. Itu pastinya bakal ngelakuin reference check lah. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Dan kedua, valuation juga ya, karena itu jadi pertimbangan juga karena ya bagaimanapun namanya valuation itu seperti harga jual. Kalau terlalu tinggi ya pastinya akan menjadi concern juga. Tapi ya itu semua tergantung dengan case by case-nya. Oke, saya ingin bertanya tentang third party reference gitu. Apakah dilihat dari investor sebelumnya atau bagaimana, Pak, maksudnya, Pak? Investor yang pernah ketemu dengan mereka dan juga uh, berita-berita tentang mereka yang available di media seperti itu sih. Jadi maksudnya Oh, karena namanya founder, namanya manusia pasti karakternya ada masing-masing. Jadi ya of course it's important buat kita get their second opinion lah. Jadi ya termasuk ya ngobrol dengan investor lain, apakah mereka pernah ketemu sebelumnya, apakah ada concerns dan sebagainya gitu.
Oke. Selanjutnya yang tentang valuation, Pak. Pengen ingin bertanya, bagaimana gitu cara measurement-nya gitu sendiri dari pandangan Bang? Valuation sih berbagai macam faktor ya, tapi yang paling sering dilakukan itu berdasarkan multiple. Jadi multiple on their performance ya, misalnya GMV atau revenue-nya itu biasanya di seberapa gede multiple-nya terhadap GMV atau revenue-nya mereka gitu. Jadi misalnya tergantung dan juga sangat tergantung dengan bisnis sektornya ya. Kalau memang bisnis sektornya misalnya sedang hot ya pastinya juga harganya tinggi ya. Naturally seperti itu. Tapi valuation bukan hanya bergantung dengan actual performance-nya mereka, tapi pengalaman si founding team-nya juga, pengalaman dan skill set si founding team-nya juga. Of course, kalau semakin berpengalaman si founders-nya, mereka bisa offer valuation yang lebih tinggi lagi gitu. Oke. Untuk pagi ini sesinya itu aja, Pak. Mungkin sebelum diakhiri boleh kita screenshot atau foto bersama, Pak. Boleh, 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 boleh. Oke. Saya izin untuk screenshot ya, Pak. Siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bentar. Nah, oke. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak, ya, untuk pagi ini ya, Pak. Makasih telah meluangkan waktunya, Pak. Siap, sama-sama. Best of luck ya skripsinya ya. Semoga Oke. lancar.